kuasa-Mu, kebesaran-Mu nyata di negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Ini kerinduan kami Tuhan buat bangsa Indonesia. Bila bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan, bila bangsa ini menjadi bangsa yang takut dan gentar akan Tuhan, bila bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ampuni bangsa Indonesia Tuhan dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau kerinduan kami Indonesia diubahkan oleh karena kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di Indonesia mujizat terjadi, kesembuhan pasti terjadi di Indonesia Tuhan. Berilah kami hati umat-Mu yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan,
kami percaya bahwa Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, baik yang ada di tempat ini, baik jemaat yang beribadah di rumah. Engkau berkati Tuhan. Berikanlah kami hati yang merasakan damai sukacita. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga bukan kami di sini saja yang berkati, tapi jemaat-jemaat yang di rumah juga diberkati oleh karena pujian kami, oleh karena penyembahan kami, dan terlebih-lebih oleh setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu ada di dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap rencana kami, cita-cita kami, bahkan masa depan kami. Kami akan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan, memenuhi kehidupan kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi seluruh anggota keluarga kami. Kami yakin kami semua dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sama kita shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang berada di tempat ini bersukacita, yang ada di rumah lebih-lebih lagi bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari kita angkat dan kita menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Kita datang di tempat ini dengan kerinduan. Kita datang di tempat ini karena kita mau membawa doa untuk bangsa kita.
surga, terima kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini, Tuhan Yesus sungguh ajaib dan luar biasa. Dalam anugerah-Mu, dalam penyertaan perlindungan-Mu, kami melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, bahkan seluruh apa yang ada pada kami. Tuhan buat semuanya menjadi baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami, supaya Tuhan pulihkan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan hati kami, pulihkan bangsa kami, Indonesia, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Nyatakanlah kebesaran-Mu atas kami ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah setiap umat-Mu masing-masing ya Tuhan, supaya kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan lewat ibadah ini, lewat pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GBI Menceng dimanapun dalam ibadah pagi hari ini, hari Minggu 5 April 2020. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada di dalam situasi kondisi yang kurang nyaman, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, sebab kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Yang melampaui segalanya, termasuk virus corona, saudara. Dibanding dengan kuasa Tuhan, itu jauh lebih besar. Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita siang hari ini, maka diawali dengan kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang memberkati kita sekalian, yang akan dibawakan oleh Trio Makedonia. Kepada Trio Makedonia saya persilakan untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan.
pujian yang dinaikkan tadi memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 20, dimulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhunyu-hunyu karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosa? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulut penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu cerah bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat yang menjadi penekanan dalam khotbah
saya pada siang hari ini adalah pada ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, maka tema khotbah buat kita adalah kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman seperti sekarang ini, kehidupan manusia seakan menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kesetiaan kita seringkali tidak menjadi hal yang utama untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Meski orang yang bersifat baik masih banyak kita temui di sekitar kita. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kita sesuatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bersifat baik masih banyak, tetapi orang yang setia jumlahnya sangat sedikit, saudara. Kenapa? Karena ketika kita setia, maka kita harus mempertaruhkan apa yang ada pada kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang berpikir yang penting diri sendiri, merasa senang dan diuntungkan, kalau yang lain biarkan pikul sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita rasakan dan kita alami hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sedang diperhadapkan kepada sebuah tantangan hidup yang sedang mewabah di negara kita, di kota kita, yaitu virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum itu maka kita pun juga sering mengalami kehidupan yang tidak kita sadari, tetapi bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, merugikan kita, ataupun menipu kita, atau berbuat yang jahat, tidak baik terhadap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi kita yang merasa sebagai orang baik menjadi marah dan ingin untuk membalasnya, karena hal demikian tidak menyenangkan buat kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa ketika berbicara kesetiaan, maka kita dituntut oleh Tuhan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan untuk tetap setia dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bahkan dalam kehidupan yang tidak baik seperti yang kita alami hari-hari ini. Karena kita harus tunjukkan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman yang setia kepada Tuhan dan siap untuk memberikan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan, sekalipun kita ada di dalam berbagai-bagai pencobaan, persoalan kehidupan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah kehidupan kekristenan kita. Oleh karena pengorbanan Kristuslah, maka kita ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka dosa kita dihapuskan. Hidup kita dilayakkan dan menjadi berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah sebuah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Meski dia sering ditolak, dicemooh, dan banyak orang yang menginginkan kematiannya, tetapi Yesus sebagai anak Allah, Dia tetap setia sampai akhir pada misi Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan tidak lama lagi, saudara, maka kita akan masuk dalam sebuah perayaan yang besar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Karena kasih-Nya yang begitu besar dan tulus itu, Yesus rela menanggung seluruh derita kita. Yesus menanggung derita orang-orang yang terbukti tidak hanya yang setia kepadanya, tetapi juga orang-orang yang tidak setia. Tuhan tetap setia. Kesetiaannya hendaknya Bapak Ibu Saudara memampukan kita, menjamah kita untuk kita dapat meneladani kesetiaan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dalam kesetiaan kita, kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Dalam kesetiaan, hendaknya kita menjadi contoh dimanapun kita berada, karena Kristus telah lebih dulu menyatakan kesetiaannya kepada kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita dalam kondisi perjuangan, penderitaan berat hari-hari ini, saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau setia, maka percayalah, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang tetap setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesetiaan itu adalah sangat berharga bagi Tuhan. Jadi kalau saudara bisa setia sampai hari ini, tidak meninggalkan Tuhan,
tidak kendor iman kepada Tuhan, maka kesetiaanmu berharga kepada Tuhan. Kesetiaan keluarga kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam beribadah, di dalam mendengar firman, membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di rumah kita, dimanapun kita berada, maka itu adalah berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya tidak setia, tetapi oleh karena kesetiaan Tuhan, sekarang hidup kita yang tidak setia diubahkan oleh kuasa Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sangat setia dan rindu membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Rindu membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apakah kita membalas kasih Tuhan dalam hidup kita? Dengan kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Di saat-saat hari-hari yang kita alami hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, saya mendorong kita, seluruh umat Tuhan, untuk bersama-sama, mari kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama berlomba untuk belajar setia sebagai wujud balasan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berikan apa yang ada pada kita untuk membalas kasih setia Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya percaya bahwa kita hidup, kita ada, kita sehat, kita baik hari ini, itu semua karena kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita aman dan sejahtera di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita lahir baru dalam Yesus Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka karakter lama kita diubahkan menjadi seperti karakter Kristus. Jadi benih kesetiaan itu sudah ada di dalam kita, tinggal bagaimana kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Jangan tunjukkan kesetiaan kita pada saat kita diberkati, pada saat kita hidup berkecukupan dan lain sebagainya. Tetapi di saat-saat kita tidak berdaya, ada di dalam tekanan, ada di dalam pergumulan, setialah kepada Tuhan, karena kesetiaan kita berharga bagi Tuhan. Benih kesetiaan itu mari kita tumbuh kembangkan lewat pengenalan kita akan Tuhan dengan lebih banyak bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, merenungkan Tuhan, firman Tuhan, berdoa, dan kita melakukan apa yang
bisa kita lakukan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, orang-orang yang beriman, pada hari-hari ini mari kita bertumbuh subur dalam buah roh kesetiaan, sebab kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mencari orang-orang yang memiliki karakter kesetiaan. Karena orang-orang seperti inilah yang dapat dipercaya dan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, kalau saudara mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita, dalam sakit penyakit yang kita alami, saudara dikasihi Tuhan, engkau harus bisa dipercaya oleh Tuhan dalam kesetiaan. Karena hanya orang yang setialah yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini. Yang melalui kesetiaannya mereka bisa membawa kegerakan besar dalam kebangunan rohani dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya perkara besar terjadi di Indonesia, di kota kita, di keluarga kita, di dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jika engkau setia kepada Tuhan, maka Dia Allah yang setia akan menolong kita, melindungi kita, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Dia akan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga senang dan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Saudara mau setia kepada Tuhan? Sekalipun kita ada dalam situasi yang ketakutan, kekhawatiran karena wabah virus corona ini, tetap setia Bapak Ibu, tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita. Amin. Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita sakit, maka Dia menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia datang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita putus harapan, maka firman-Nya akan memberikan kita pengharapan yang baru, sehingga kita tetap memiliki semangat untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia karena kesetiaan kita berharga di mata Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara meneguhkan hati kita, memberi kita semangat, kekuatan, bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan, keluarga kita semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi berkat
membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan dalam setiakan. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita rasakan kasih setiamu yang tinggi, yang begitu dalam. Amin. Dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji makanmu. Dengan apa Kau balas Tuhan, selalu tidak semua. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji makanmu. Dengan apa Kau balas Tuhan, selalu tidak semua. Selalu tidak semua. Selalu tidak Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Dalam keadaan apapun, Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu ya Bapa, untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang setia, sanggup menolong kami, sanggup memberi kekuatan kepada kami. Di
Di saat kami lemah, di saat kami susah, di saat kami ada dalam penderitaan, Engkau setia Tuhan, menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Yesus. Betarakan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami umat-Mu tetap setia. Karena kesetiaan kami sangat berharga bagi Tuhan. Dimanapun berada umat-Mu sehari ini, Tuhan, Kau berkati, Kau tolong mereka Bapak, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Semua diberkati pada siang hari ini. Saya kira percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman ini diberkati, diberikan kekuatan supaya kita menjadi umat yang tetap setia kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, kami adalah menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam kehidupan kami. Setia mengikut Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu yang telah memberkati kami, yang telah mengajarkan kami pada hari ini tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang kami alami, kami tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Karena itu memberkati persembahan kami ini. Dan setiap persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang membawa harum di hadapan Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memberi. Katakan amin. Mari kita katakan, tujuan kita jangan lelah bekerja. Yang mengajar
Bapak Ibu Saudara yang kasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat untuk negeri kita tercinta, Indonesia. Mari kita satukan hati kita tetap percaya, yakin suatu waktu kita akan melihat segala jawaban dari doa-doa kita untuk negeri kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami masih tetap di hadirat-Mu Tuhan, berdoa untuk negeri kami tercinta, negeri Indonesia. Tuhan telah tempatkan kami ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan kami adalah orang-orang yang sudah meyakini segala kuasa doa yang kami panjatkan pada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan berikan terus hikmat bijaksana akan hal yang terjadi negeri kami, yang menimpa negeri kami bahkan dunia, supaya pemerintah kami ini dengan hikmat Tuhan mampu mengatasi dan bertindak untuk menanggulangi krisis wabah virus corona, sehingga tidak menyebar terus, namun dapat memutuskan rantai virus corona ini. Bapak, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Biarlah dengan campur tangan Tuhan penyebaran ini berhenti, dan setiap yang sakit dapat disembuhkan, dan tidak akan terjadi penularan di setiap masyarakat, setiap manusia. Bahkan mungkin yang kami dengar, yang kami lihat sampai kepada daerah-daerah, kiranya kuasa Tuhan berdaulat untuk menghentikan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, serta hikmat bagi seluruh petugas medis yang ada sebagai orang terdepan yang bertugas melayani masyarakat yang menjadi korban virus corona ini. Tuhan, mungkin mereka yang sedang tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah dengan keadaan yang begitu lemah, Tuhan, Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu, berkati para medis, dokter Tuhan semua dengan kekuatan, dengan kuasa dari Tuhan, hikmat Tuhan, agar mereka tetap bertugas melayani dengan penuh sukacita dan penuh kebijaksanaan. Tuhan juga menolong bangsa Indonesia untuk mengalami pemulihan di bidang keamanan, sehingga tetap boleh kondusif dan hal yang terbaik terjadi di negeri kami, khususnya juga ekonomi. Tuhan, Engkau tolong pulihkan ekonomi negeri kami ini, sehingga masyarakat tetap mengalami sejahtera yang dari Tuhan, hidup di dalam berkat-berkat dari Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami juga percaya lewat peristiwa yang kami lihat saat ini di negeri kami, maka setiap orang-orang boleh bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, dan menjadi momen yang luar biasa juga untuk kami melihat tuaian jiwa terjadi di setiap negara kami yang kami cintai ini. Tuhan, mereka boleh meninggalkan segala dosa perbuatan jahat dan kembali berseru memanggil Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Akan ada pemulihan, akan ada
namun mereka ada di rumah masing-masing, sama-sama beribadah, berdoa. Kami sebagai hamba-Mu ada di gereja ini, jemaat-Mu ada di rumah masing-masing, dengan satu iman, satu keyakinan, berdoa kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan, berkati seluruh jemaat ini, baik secara ekonomi, kesehatan, pekerjaan. Mungkin juga sudah ada yang mengalami pengurangan dari pekerjaan mereka, bahkan juga mengalami kemerosotan. Tuhan, Engkaulah Allah kami, tempat mengadu, buka jalan Tuhan, dari yang tidak kami mengerti, tapi Tuhan singkapkan sesuatu hal yang baru. Ada mujizat, ada keajaiban. Pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan dan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan dengan melimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami yakin doa kami yang jauh dari segala kesempurnaan ini, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Maka mari kita satukan hati kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah live streaming ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan sama-sama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman buat kita pada siang hari ini, ibadah kita pada hari Jumat Agung dan Paskah tetap berjalan seperti biasa, saudara. Akan ditayangkan melalui live streaming baik di IG GB Mention, di Facebook, dan juga di YouTube. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami harap supaya kita tetap ada di dalam siaran ini, supaya seluruh kegiatan kita baik dalam ibadah Jumat Agung dan juga di dalam ibadah Paskah dan Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara, maka nanti kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus. Dan untuk itu diharapkan supaya Bapak Saudara berdoa supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Dan dari tempat ini saya menyampaikan kepada Bapak Saudara dimanapun, tetap semangat, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.